Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalali dzat wa kamalis sifat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi min ahlil khairat. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur monggo kula panjenengan sedaya panjataken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat ingkang kathah kula panjenengan saged nglampahi ibadah ten bulan Ramadan. Mugi-mugi ibadah kula panjenengan sedaya diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama melantunkan kalimat takbir, tahmid, tahlil sebagai bentuk rasa syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula panjenengan saged nglampahi ibadah ten bulan Ramadan. Tetapi kula panjenengan sedaya kedah waspada dan memiliki rasa khawatir jangan-jangan ibadah ingkang kula panjenengan lampahi menika boten diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Waktu rumiyin seorang khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di akhir Ramadan ataupun pada saat Idul Fitri kiambae melampah menemui kawan-kawannya, teman-temannya, menyampaikan kepada mereka, wahai para sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa memastikan bahwa ibadahnya di bulan Ramadan itu diterima Allah Ta'ala, maka aku akan memberikan ucapan selamat, memberikan tahniah kepadanya. Dan siapa di antara kalian yang mengetahui bahwa ibadah di bulan Ramadan itu tertolak, maka aku akan menyampaikan bela sungkawa, memberikan takziah kepadanya. Niki kalimat hikmah saking Ali bin Abi Thalib. Boten wonten ingkang sumerep ibadah kula panjenengan menika diterami napa ditolak dening Allah Ta'ala. Dados kula panjenengan dalam melaksanakan ibadah menika asasipun adalah dilandasi oleh rojak dan khauf. Rojak menika adalah artinya harapan yang berdasar kepada mahabbah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara khauf menika berarti adalah rasa takut bersumber dari ta'zim. Ta'zim adalah berarti mengagungkan Allah Ta'ala. Rojak dan khauf itulah merupakan pondasi dalam ibadah. Ibaratnya seperti dua sayap yang dimiliki oleh burung. Kalau burung satu patah sayapnya, maka tidak bisa terbang. Nah, itulah kurang lebih ibadah kita tidak eksis apabila tidak dilandasi oleh perasaan harapan dan kecemasan. Rojak dan khauf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rumiyin seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz pada akhir Ramadan kiambae mengirim surat
ten seluruh pelosok penjuru negeri ini pun disampaikan surat ke masyarakat. Ada dua tuntunan, dua instruksi dari seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz supaya masyarakat mengakhiri Ramadan itu dengan dua hal. Nomor setunggal, memperbanyak kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nomor kali adalah membayar zakat fitrah. Para ulama menyampaikan fungsi dari masing-masing kalimat atau perbuatan ini sangat banyak. Kata Abu Hurairah, istighfar itu adalah bisa menambal puasa kita yang ropek-ropek akibat riba, namimah dan lain-lain. Terus kalau panjenengan nek menawi melaksanakan puasa, di samping harus menjauhi makan minum jima, juga harus menjauhi kata-kata kotor, berbohong, ghibah dan lain-lain. Sehingga puasa kita menjadi robek-robek, menjadi seolah-olah ada potensi terhapus pahalanipun. Lah untuk mengembalikan kesempurnaan pahala puasa, niku kalian memperbanyak kalimat istighfar. Sementara posisi zakat fitrah niku seolah-olah sepertinya adalah seperti fungsi sujud sahwi. Nek menawi panjenengan kalau supe pada saat melaksanakan sholat wonten sunah-sunah sholat ingkang supe, maka disempurnakan kalian sujud sahwi. Nah kurang lebih seperti itulah. Kalau panjenengan sami siam pada saat Ramadan, ibadah-ibadah itu pun barangkali banyak khilafnya, banyak salahnya. Untuk menyempurnakan kesalahan kekhilafan pada saat siam Ramadan, disempurnakan kalian zakat fitrah. Nah itulah sehingga Umar bin Abdul Aziz menyebarluaskan instruksi kepada masyarakat supados memperbanyak kalimat istighfar kalian berzakat fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, rumiyin wonten seorang tabi'in. Tabi'in menika muridipun sahabat. Kiyambake namine Atha As-Salami. Seorang alim. Alim itu adalah seorang ulama, seorang abid ahli ibadah, seorang yang soleh. Lan kiyambake menika enggak ada keahlian damel kain, merajut benang supados didamel kain. Atha As-Salami suatu saat konsentrasi membuat merajut kain. Lama waktunya, kurang lebih 6 bulan. Beliau pintal benang menjadi sebuah kain yang sangat bagus, yang sangat indah. Setelah selesai 6 bulan beliau memintal benang menjadi kain, dijual ke pasar. Nemuni salah satu sahabati, pedagang kain. Disampaikan oleh Atha As-Salami, ini kain yang telah saya buat, tolong dibeli dengan harga yang terbaik. Saya sudah capek membuatnya, sudah teliti, insya Allah terbaik dari saya. Nah terus konsoni pun menyampaikan, saya teliti dulu. Ternyata jamaah sekalian, yang menurut Atha As-Salami sebagai produsen kain, beliau sudah merasa kainnya sempurna. Ketika diteliti dengan pedagang yang lebih ahli, wonten cacat. Jadi kain yang sepertinya sempurna itu masih ada cacatnya. Maka oleh pedagang ini disampaikan, wahai Atha, sahabat saya tidak bisa membeli kain ini dengan yang terbaik ya. Mungkin panjenengan bisa mencari pedagang lain. Maka Atha As-Salami menangis. Kaget pedagang pun, kenapa menangis? Kalau mau saya nggak apa-apa, saya naikkan harganya. Kata Atha As-Salami, bukan karena ini saya menangis. Saya menangis sebagai bentuk muhasabah, evaluasi. Bahwasanya saya yang merasa sudah sempurna membuat kain ini, ketika diterima, diperiksa panjenengan yang lebih ahli, ternyata ada cacatnya, sehingga tertolak. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah saya? Saya sudah sering beribadah, sudah merasa seolah-olah sempurna. Bagaimana seandainya malaikat dan Allah Ta'ala sebagai zat yang maha mengetahui menolak amal-amal ibadah kula? Betapa sedihnya saya. Nah, itulah kurang lebih kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari Atha As-Salami, bahwa kadang-kadang kita sudah merasa sempurna, sudah sholat qiyamul lail sepanjang hari, sepanjang malam,
sudah siap setiap harinya kula panjenengan sampun sedekah dan macam-macam. Nah, barangkali ada kurang sempurnanya, kurang ikhlas, karena riya dan sebagainya, maka mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, sesuai dengan tema pada saat ini khutbahnya berjudul 8 tanda diterimanya amal. Kalau panjenengan kita bermuhasabah terus evaluasi, kira-kira adakah tanda-tanda itu dalam diri kita pada saat selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tanda ingkang nomor pertama diterima amal kita itu adalah, kata para ulama, al-hasanah ba'dal hasanah. Kebaikan yang satu disusul oleh kebaikan yang sesudahnya. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan min sawabil hasanah al-hasanah ba'daha. Di antara pahala kebaikan adalah kebaikan yang sesudahnya. Wa min jazaa'i sayyi'ah as-sayyi'ata ba'daha. Dan di antara balasan keburukan adalah keburukan yang sesudahnya. Terus ini diperkuat oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, apabila ada seseorang yang melakukan amal kebaikan disusul dengan amal kebaikan yang berikutnya, maka itu adalah tanda bahwa kebaikan yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia setelah melakukan kebaikan disusul dengan kemaksiatan, maka itu adalah tanda bahwasanya kebaikannya itu tertolak. Nah, inilah kalimat-kalimat penting nasihat saking para ulama yang memberikan inspirasi nasihat dumateng kula panjenengan. Dados kok menawi kula panjenengan sampun nglampahi ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Setiap hari kula panjenengan siam Ramadan. Kalau kita yakin bahwa puasa kita makbul di sisi Allah, monggo diterusaken siam ba'da Ramadan. Di antaranya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadan thumma atba'u sitan min Syawal faka'annahu shoma dahr. Siapa yang puasa Ramadan diteruskan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama 1 tahun. Itulah rumusnya. Kenapa demikian? Dalam Islam rumusnya al-hasanah bi asyri amsalihha. Satu kebaikan menika dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Terus nek kula panjenengan siam 30 hari nggih bulan Ramadan, maka dikalikan 10 pinten 300 kali lipat pahalanya. Maksudnya 300, seperti kita puasa 300 hari. Ditambah 6 kali 10 berarti sama dengan 60. 300 plus 60 berarti seolah-olah kita berpuasa 1 tahun penuh. Tahun Hijriah itu jumlahnya 360 hari. Nah, inilah posisi yang pertama, tanda pertama adalah al-hasanah ba'dal hasanah. Satu kebaikan disusul dengan kebaikan yang berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang nomor 2, tanda diterima amal kita adalah insyirahus sadr lil ibadah. Kula panjenengan menika semangat, memiliki kegemaran, kesenangan untuk beribadah. Wa syu'ur biladatil ibadah, merasakan kelezatan ibadah, wa halawatil iman, kelezatan atau manisnya iman. Jadi pada saat selesai Ramadan bukan bertambah loyo, biasanya pun tiang-tiang lebaran ini adalah bubar nggih. Semua kebaikan yang telah dilakukan menjadi berhenti. Ada anti klimaks setelah Ramadan. Nah, orang yang diterima pahalanya ibadahnya adalah dia istiqomah. Dia merasakan kelezatan, senang dalam melakukan ibadah-ibadah. Para ulama memberikan tahapan-tahapannya. Nek tiang untuk melakukan kebaikan itu paling tidak wonten 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pemaksaan. Seperti anak-anak kita menawi untuk siam, untuk sholat harus dipaksa dulu. Itu adalah untuk tahap pertama. Kalau pemaksaan sudah selesai, maka dia ada tahapan nomor kali, itu adalah kebiasaan. Jadi pemaksaan sudah selesai, kemudian diteruskan dengan kebiasaan yang baik.
Kemudian kalau kebiasaan sudah kita miliki, maka tahapan yang ketiga adalah kebutuhan. Kita butuh. Nek menawi kalau panjenengan sampun mulai nopo jam 10 kok dereng sholat duha, kita merasa butuh. Ada yang kurang yang belum kita lakukan, seperti orang belum sarapan jam 10 kok dereng sarapan, itu merasa lapar. Nah, jiwa kita juga harus merasa lapar belum melakukan amal-amal ibadah, di antara contohnya sholat duha, terus tilawah Quran dan lain-lain. Jadi ada kebutuhan. Puncaknya nomor 4 adalah tingkat kenikmatan. Orang yang pada puncaknya merasakan kelezatan adalah kenikmatan dalam beribadah. Ini tanda yang kedua. Mudah-mudahan kula panjenengan mendapatkan tanda nomor kali kelezatan dalam hal ibadah. Nomor 3 adalah kaitannya orang yang diterima amal ibadahnya itu adalah at-taubatu wal istighfar lil dzunub al-madiyah. Dia selalu memperbarui taubat istighfar atas dosa-dosa masa lalu. Para ulama mengajarkan dumateng kula panjenengan, ketika kita selesai melakukan amal ibadah apapun itu dibarengi dengan istighfar. Nek kula panjenengan sampun selesai melaksanakan sholat fardu, maka lanjut dengan istighfar 3 kali. Setiap apapun, sebagai bentuk rasa khauf. Barangkali sholat kita nggak khusyuk, ini ngelamun, nopo mikir dunia, maka kita langsung istighfar. Itu sebagai bentuk khauf. Rumiyin Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail itu membangun pondasi Ka'bah, diabadikan di surat Al-Baqarah 127 128. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim membangun pondasi Ka'bah bersama Ismail, selesai membangun, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu adalah bentuk rojak harapan ya. Kemudian dilanjutkan di ayat 128, di ujung ayatnya disampaikan watub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang menerima tobat lagi maha penyayang. Jadi yang pertama taqabbal minna itu bentuk harapan, sedangkan kalimat watub alaina itu adalah bentuk khauf, rasa khawatir. Jangan-jangan sudah capek-capek ibadah ternyata ditolak, maka kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat istighfar tobat terus. Puasa yang bisa menghapus amalan yang sering dibacakan para mubalik, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang dihapus kalian puasa itu adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar maka harus dibarengi dengan kalimat taubat dan istighfar. Kemudian yang nomor 4 adalah tanda diterima amal kita adalah al-khauf min adami qabulil amal. Rasa takut, khawatir tentang ditolaknya amal-amal kita. Rumiyin wonten seorang sahabat namanya Abu Hurairah. Insyaallah kalau panjenengan kenal gitu. Kalian seorang sahabat besar namanya Abu Hurairah. Beliau seorang yang luar biasa dalam berislam, menjadi perawi hadis yang terbanyak. Pada saat menjelang wafat, Abu Hurairah menikah sakit, kemudian menangis. Saat menjelang ajal menikah, Abu Hurairah menangis. Orang-orang heran, kenapa Abu Hurairah menangis? Ketika ditanya ada apa wahai Abu Hurairah, beliau menyampaikan, saya menangis ini karena takut dengan safar, perjalanan di akhirat yang sangat panjang, tidak ada batasnya. Alasan yang kedua karena bekal saya sedikit. Coba kita perhatikan ya. Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis yang paling banyak sejumlah 5.374 hadis. Tetapi beliau merasa bekalnya sedikit. Coba kita bayangkan. Kita bekalnya apa ya? Ibadah kita apa? Nah, Abu Hurairah bekal hadis yang sekian banyak merasa bekalnya sedikit untuk menempuh kehidupan banyak di akhirat, maka beliau sedih. Ketika alasannya rintangannya nanti berat, banyak rintangan di akhirat, dan yang keempat saya tidak yakin apakah masuk surga ataukah masuk neraka.
Itulah seorang Abu Hurairah yang menangis pada saat sebelum ajalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian tanda yang kelima adalah sebagai bentuk tanda bahwasanya amal kita diterima Allah Ta'ala adalah al-ghirah. Kita memiliki semangat untuk berislam, al-ghirah lidin, kita semangat untuk membela Islam, wa da'wah ilallah, semangat untuk menyebarkan kebaikan. Jadi setelah kita istiqomah dalam kebaikan, kita sebarkan. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik adalah yang mengajarkan Al-Quran, kemudian yang belajar Al-Quran, kemudian menyebarkan. Jadi setelah kita melaksanakannya, kemudian kita sebarkan. Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang membuat contoh kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala kebaikannya dan pahala orang yang meniru sesudahnya. Orang yang misalnya kita merintis majelis taklim dalam sebuah kawasan, maka pahalanya akan mengalir. Kita merintis majelis zikir, majelis yasinan dan sebagainya, ketika kita memulai, maka pahalanya kita ikut mendapatkan pahala daripada orang-orang yang mengikuti langkah-langkah kita. Itulah kepeloporan dalam kebaikan, contoh kebaikan ini akan memberikan pahala yang multi level pahala kepada kita sebagai pelakunya. Kemudian tanda yang keenam adalah ziyadatu syukur ala Allah. Kita bertambah syukur kepada Allah Ta'ala. Ayat yang sering kita baca, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka aku akan tambah. Kata Ibnu Katsir, kalau kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah ketaatan. Kita semakin semangat, semakin diberikan kemudahan. Jadi kita berangkat sholat Idul Fitri ke masjid, ke musola, kita menunaikan amal-amal ibadah itu adalah taufik, kemudahan dari Allah Ta'ala. Sing tiang lintu mungkin boten angsal hidayahnya. Hidayah taufik ini kita dapatkan, maka kita wajib bersyukur. Dengan syukur akan ditambah semangat kita dalam beribadah. Kemudian yang nomor 7 adalah al-khusyuk walinil qalbi. Orang yang pahalanya diterima Allah Ta'ala itu adalah hatinya semakin khusyuk dan semakin lembut. Jadi sensitif, baper tapi yang positif. Mudah menangis, mudah tersentuh dengan nasihat, gampang diarahkan, mudah menangis pada saat membaca Al-Quran. Ketika ada yang berdoa dengan khusyuk dia menangis. Itulah orang-orang yang pilihan. Ada hadis mengatakan ainani la tamasuhumun nar, ada dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Yang pertama ainun batat fi sabilillah, satu mata yang berjaga-jaga pada saat perang melawan orang-orang kafir. Seperti saudara kita di Palestina, mereka berjaga-jaga pada waktu malam, maka pahalanya surga. Yang kedua adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Itulah mata yang tidak disentuh oleh api neraka, artinya dia insya Allah masuk ke surga. Yang kedelapan adalah himmatul akhirah. Orang yang pahalanya diterima niku tujuanipun dalam hidupnya adalah orientasinya akhirat. Maksudnya adalah orientasinya ibadah. Dalam melakukan aktivitas dia niatkan lillah, ke masjid lillah, ke pasar lillah, membantu istrinya lillahi ta'ala, membantu suaminya lillahi ta'ala, membantu temannya untuk Allah. Itulah tujuannya akhirat. Wonten hadis ingkang penting saya sampaikan sebagai pesan. Pilihan kita masing-masing. Nabi mengatakan man kanat al-akhirah himmatahu ja'ala ghinahu fi qalbi. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka ada 3 keuntungan yang didapatkan. Yang pertama, Allah memberikan kekayaan dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, Allah mempermudah urusannya. Wa atatu dunya wa hiya rahimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Ini kalau tujuannya akhirat. Kebalikannya, wa man kanatil ad-dunya hammahu, kalau tujuannya dunia, maka ada 3 akibat negatif, yaitu yang pertama, ja'ala faqrahu fi ainaihi, kefakiran
akan ada ditampakkan di dalam kedua matanya, terus merasa fakir, merasa butuh, merasa miskin terus menerus, tidak selesai-selesai. Wa farraqa alaihi syamlahu, urusannya dipersulit oleh Allah Ta'ala. Ngurus hal yang mudah, yang remeh saja susah urusannya. Itu kalau tujuannya adalah dunia. Yang ketiga adalah wala ta'tihi dunya illa bima qudira lahu, dan tidak datang kepadanya dunia kecuali sebatas yang ditakdirkan kepadanya. Mboten-wonten keberkahan, tidak ada rasa cukup dengan materi yang didapatkan. Itu kalau orang orientasinya dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. 8 tanda yang mudah-mudahan kita semuanya ada, ya, kita mendapatkan tanda-tanda ini dan mudah-mudahan kita istiqomah di dalam kebenaran. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa tarakana al mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazurna ila halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usini wa ayyakum bi taqwa faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di khutbah yang kedua ini saya sampaikan nasihat singkat dari para ulama. Biasanya disampaikan pada saat selesai Ramadan dan awal Idul Fitri seperti ini. Ada kalimat supaya kita bisa istiqomah. Para ulama mengatakan as-saum lan yantahi, puasa tidak akan pernah selesai. Wal Quran lan yarhal, Al-Quran juga tidak pergi kemana-mana. Kita masih selalu bisa baca Al-Quran. Wal masajidu lan tughlaq, masjid-masjid, musola-musola tidak akan pernah tertutup. Kapanpun kita bisa sholat berjamaah, bisa i'tikaf di masjid, di musola. Wal istijabatu lan tatawaqqaf, istijabah dari doa kita tidak akan pernah berhenti. Wal ajru lan yanqati, pahala juga tidak akan terputus. Insyaallah semua pasca Ramadan masih ada. U'ud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Kemudian kalimat terakhir, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang istiqomah terus menerus dalam kebaikan, dan jangan menjadi hamba Allah yang musiman, ibadahnya hanya pada saat Ramadan saja. Nah, inilah mudah-mudahan nasihat singkat ini bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man 'adana wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la yakhafuk wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna minkum siyamana wa siyamakum amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.